Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Yes. Saya juga ingin menyapa kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang kita naikkan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Suci kuduskan kami. Laikkan kami di hadapan-Mu Bapa. Laikkan kami untuk melayani Engkau di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau kudus Tuhan. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus,
semesta alam, Engkau kudus Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Amin. Surga bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah
tengah-tengah kami saat ini Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak disembah Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Penyembahan terbaik yang kami berikan kepadamu Bapa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian Bapa. Engkau yang layak disembah Bapa. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Siap memuji Tuhan, amin. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memberikan pujian terbaik bagi Allah kita di pagi hari ini, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yeah! Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertemu Tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk terpujilah namamu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu kata kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh.
Yang percaya kita punya kuasa, katakan amin. Kita diberi Tuhan kuasa untuk menang dari segala persoalan masalah kita, amin. Yes. Untuk kita menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Dan di saat kita berserah kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan.
Dia akan menyelesaikan semuanya, segala permasalahan persoalan yang kita hadapi. Mari pada pagi hari ini kita diajar untuk menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Bila ku angkat tanganku menyerah, Kau akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan.
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Kalau Engkau hadir maka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami tekanan dibebaskan, yang terikat dilepaskan. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, anak-anak-Mu siap menerimanya. Pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, hal-hal yang bukan dari Tuhan, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu. Saya senang sekali kalau pagi hari ini berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, tentang situasi keadaan dunia semakin hari semakin sulit dan kita tidak terkejut. Karena apa? Karena itu sudah ditulis dalam firman Tuhan, ya. Bahkan dalam tahun 2023 ini dunia akan semakin sulit, ya. Jutaan orang akan mati kelaparan karena kesulitan bahan makanan, ya. Jadi saudaraku yang kasih, pada pagi hari ini saya akan sampaikan satu khotbah dengan judul Hidup dalam Penggenapan Janji Tuhan. Nah, jadi dalam situasi yang semakin sulit itu, bagaimana kondisi orang percaya? Apakah kita tetap akan mengalami janji Tuhan atau enggak? Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tetap konsekuen dengan firman-Nya. Haleluya. Ya. Oke, diklik. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini janji Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada kita bahwa Dia mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, artinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mengalami keselamatan. Ya, dia akan menerima kepastian keselamatan. Ya, tidak ada kepercayaan yang lain yang berani atau yang menuliskan tentang kepastian keselamatan kecuali di dalam Kristus Yesus. Jadi kita diselamatkan bukan akan diselamatkan nanti kalau mati akan diselamatkan. Tetapi semenjak kita hidup kita sudah diselamatkan. Amin saudara. Karena kebutuhan manusia itu adalah keselamatan, itu yang paling penting, ya. Makanya firman Tuhan katakan kamu percuma memperoleh seluruh dunia tetapi jiwamu binasa. Jadi harga dari satu orang itu nilainya lebih mahal daripada seluruh dunia ini. Nah, itu saudaraku saudara harus menyadari. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga karena kita sudah diselamatkan. Kalau kita belum diselamatkan atau tidak diselamatkan, kita orang-orang yang tidak berharga. Karena apa? Karena akan masuk di dalam siksaan kekal. Makanya kalau Tuhan katakan engkau berharga di mataku, kita berharga bukan karena kekayaan, bukan karena gelar, bukan karena penampilan, walaupun semua itu baik, ya. Tapi kita berharga karena kita sudah diselamatkan. Itu yang membuat kita berharga. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan kita bukan hanya selamat. Jadi tugas kita adalah mempertahankan keselamatan. Kita ibadah bukan cari poin untuk selamat. Kita berbuat baik bukan untuk cari poin supaya kita selamat, bukan. Tetapi kita ibadah, ya kita berbuat baik, kita berkorban, kita pelayanan.
itu sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Nah, yang kedua adalah kita bukan hanya selamat, tapi di sana dikatakan kita akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tidak dikatakan kebun rumput, ya. Kebun rumput itu kecil ya. Tapi padang rumput ini sangat luas. Ya, jadi Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga bertanggung jawab memberkati kita. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kelimpahan. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan hidup kekal, kelimpahan secara ekonomi. Tetapi ingat, waktu Yesus datang supaya kita kembali hidup dalam kelimpahan. Yang tujuannya bukan untuk memperkaya diri, yang tujuannya bukan untuk enak-enak ya, tetapi tujuannya supaya kita menjadi berkat. Amin saudara. Haleluya. Jadi kalau kita menjadi berkat, justru kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita baca ayat 10, 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat saudara, ayat ini berlaku selama-lamanya. Jadi bukan tergantung pada situasi, tidak ya. Mari kita akan lihat. Nah, bagaimana caranya supaya kita anak-anak Tuhan mengalami hidup kelimpahan dan tujuannya supaya kita menjadi berkat. Ingat ya, kelimpahan diberikan pada Tuhan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Haleluya. Nah, gimana caranya? Mari diklik. Saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang berjanji, bukan sedang ya, tapi senang berjanji. Bahkan Tuhan ya senang menggenapi janji. Dan janji Tuhan itu disertai dengan sumpah. Makanya Alkitab kita tertulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa kok ditulis perjanjian? Karena di dalamnya berisi janji Tuhan kepada kita. Amin saudara. Janji Tuhan tentang keselamatan, janji Tuhan tentang kelimpahan. Saudaraku yang kasih. Jadi ini berisi tentang janji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang berjanji dan Tuhan yang senang menggenapi janji. Dalam situasi pandemi kemarin saudaraku yang kasih, banyak orang yang mengalami krisis sehingga banyak yang bercerai karena ekonomi. Ya, di Jawa Barat itu ribuan orang, Jawa Timur ribuan orang yang bercerai karena masalah ekonomi. Makanya ekonomi nanti dipakai oleh antikris untuk menghancurkan gereja Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri tidak mengatakan iblis itu saingannya, tidak. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan iblis itu saingannya, tidak. Tetapi Tuhan pernah mengatakan saingan Tuhan adalah mamon. Saingan Tuhan adalah materi. Jadi kalau orang sakit justru biasanya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau orang mengalami masalah-masalah yang lain biasanya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau masalah ekonomi kebanyakan bisa hancur saudara. Makanya kita harus yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apalagi karena situasi seperti ini banyak orang yang suami cemburu sama istrinya, istrinya cemburu sama suaminya. Karena apa? Karena takut istrinya hilang, saudaraku ngasih, terpikat dengan orang yang mempunyai keuangan lebih. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya ada juga seorang suami yang hilang karena dia kenal perempuan yang mempunyai keuangan lebih. Makanya saya kemarin dapat postingan ada hal yang ya lucu ya, ada suami yang cemburu sama istrinya. Ya, kata orang bahwa cemburu itu karena cinta. Salah saudara ya. Cinta itu bukan karena cemburu ya. Cemburu itu penyakit ya. Orang itu cemburu bukan karena cinta, cemburu karena tidak percaya. Bukan karena cinta ya. Kalau dia percaya, dia tidak cemburu saudara. Amin. Ya, ada seorang suami yang sangat cemburu dengan istrinya. Makanya istrinya sering dicek saudara. Kalau dari kantor ditelepon, mama sedang apa? Sedang masak, sedang masak Pak. Oh iya, mana? Masak apa? Ya masak biasalah. Coba buktikan kalau mama sedang masak. Ya, akhirnya dihidupin blender.
Blendernya bunyi apa itu Pak? Bunyi blender Mak. Oh ya, ya saya percaya berarti Mama di rumah. Besoknya lagi dicek lagi, jamnya beda. Mama di mana? Di rumah Pak. Masak di rumah? Iya. Ya, ini lihat dengar nih. Blender dibunyikan, ya. Akhirnya suaminya tenang, karena apa? Istrinya di rumah. Buktinya apa? Ada bunyi blender. Nah suatu saat suaminya pulang dengan jam yang berbeda, ya, untuk ngecek istrinya, apa betul istrinya di rumah. Tatkala dia pulang, istrinya nggak di rumah. Saudara. Dia tanya sama anaknya, loh Mama di mana? Mama pergi Pak. Jadi pergi kemana? Nggak tahu, dia bawa blender. Jadi istrinya kemana-mana bawa blender. Ya akhirnya suaminya marah sama istrinya. Loh Mama, berarti Mama tuh bohong. Mama katanya di rumah bunyi blender, nggak tahu Mama nggak ada di rumah. Tenang Pak, saya tidak akan selingkuh. Bunyi blender tuh tujuannya apa? Supaya Papa tenang. Jadi Papa itu lebih tenang kalau dengar blender daripada dengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi ibu-ibu nggak usah ini ya, nggak usah mencet blender ya. Oke, berikutnya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, walaupun zaman semakin sulit, ya. Zaman semakin sulit. Saya bersyukur perpuluhan di gereja saya nggak berkurang, kolekte tidak berkurang, ya. Karena apa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita harus tahu ya. Kita harus tetap percaya bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita walaupun zaman semakin sulit. Kunci yang pertama adalah kita harus tetap percaya karena janjinya ya dan amin. Dan ingat janji Tuhan itu nggak bisa dibatalkan oleh manusia. Oleh saingan bisnis, oleh penipuan, oleh apapun itu nggak bisa menghancurkan bisnis kita. Ya, nggak bisa. Kalau janji Tuhan bisa dihancurkan oleh manusia, Yusuf nggak akan pernah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bayangkan saudaraku yang ngasih, saudara-saudara nggak senang sama dia, mau bunuh dia, dan tatkala di Mesir, saudaraku yang ngasih, ya difitnah, akhirnya masuk penjara. Tetapi apa yang terjadi? Janji Tuhan tetap terjadi. Itu membuktikan apa? Janji Tuhan nggak bisa dibatalkan oleh manusia. Ya, yang pertama, yang kedua. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh iblis. Iblis gak bisa membatalkan janji Tuhan. Iblis itu hanya nakut-nakuti saja. Ya, supaya anak Tuhan ketakutan dan mengambil jalan pintas. Ya, makanya firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum. Supaya dapat menelan mangsanya. Nah, masih ingat saudara ya? Singa itu kalau mau menelan mangsa, mengaum enggak saudara? Ayatnya tadi katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum supaya dapat menelan mangsanya. Pertanyaan saya adalah, singa kalau menelan mangsa itu mengaum enggak saudara? Ayatnya jelas kan? Iblis bagikan singa yang mengaum-ngaum supaya dapat menelan mangsanya. Pertanyaannya, singa kalau menelan mangsa itu ngaum enggak? Ya enggak saudara. Singa itu kalau menelan mangsa itu enggak mengaum. Karena apa? Kalau dia mengaum, mangsa lari duluan. Jadi dia diam-diam tahu-tahu, wow, ketangkap. Nah pertanyaannya, singa apa yang suka mengaum? Singa kok takut? Itu bukan singa, singa raja hutan ya, takut ya. Jadi saudaraku, singa yang suka mengaum itu adalah singa yang sudah tua. Singa yang sudah nggak punya kekuatan apa-apa, dia hanya mengaum-ngaum, hanya untuk nakut-nakuti saja. Supaya apa? Supaya saudaraku, mangsanya itu menjadi lemah, ketakutan. Orang kalau ketakutan saudara, itu bisa pingsan saudara. Walaupun tadinya sehat-sehat. Jadi saudara ngasih, singa kalau nangkap mangsa itu enggak mengaum, tahu-tahu diam-diam diterkam saudara. Yang suka mengaum adalah singa yang sudah tua. Iblis itu hanya mengaum-ngaum aja.
Iblis sudah nggak punya kekuatan. Ingat saudara, iblis sudah nggak punya kekuatan. Dia sudah dikalahkan oleh Yesus waktu di kayu salib. Amin saudara. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya nakut-nakuti. Dia hanya nunggangi melalui masalah, melalui penyakit, melalui persoalan. Dia hanya nakut-nakuti saja. Tapi sebetulnya dia sudah nggak punya apa-apa. Nggak punya kekuatan lagi. Jangan tertipu dengan auman singa. Singa bisa atau iblis bisa memanfaatkan situasi seperti ini supaya anak-anak Tuhan takut. Kalau anak-anak Tuhan takut, apa yang terjadi? Dia bisa mengambil jalan pintas, bisa menghalalkan segala cara. Ingat ya, singa yang mengaum adalah singa yang sudah tua. Jadi kalau suamimu itu pagi-pagi mengaum, siang mengaum, malam mengaum, berarti suamimu sudah tua. Harus tetap setia, jangan tukar tambah. Nggak boleh ditukar tambah. Jadi kalau istrimu pagi-pagi mengaum, ya apalagi istri kan suka ngaum toh. Istri saya juga suka ngaum, cuma tidur kadang-kadang masih mengaum juga. Ya itu berarti sudah tua, nggak boleh ditukar tambah ya. Sudah janji setia sampai mati. Ya. Jadi iblis nggak bisa membatalkan janji Tuhan. Yang berikutnya, situasi atau bencana nggak bisa juga membatalkan janji Tuhan. Ya. Jadi situasi bencana kalau bisa membatalkan janji Tuhan, Daud tidak akan pernah diberkati Tuhan. Bayangkan saudara, situasinya dia jadi buron. Dari gua satu ke gua yang lain, diburu oleh raja yang juga adalah mertuanya. Tapi janji Tuhan nggak bisa dibatalkan oleh bencana, oleh situasi apapun. Amin saudara? Amin. Justru dalam situasi seperti ini saya paling banyak mentahbiskan jemaat yang punya rumah saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Puji Tuhan, makanya jangan tertipu. Nah berikutnya janji Tuhan ya hanya satu saja yang bisa membatalkan janji Tuhan. Apa itu saudara? Kalau kita nggak percaya, udah itu janji Tuhan menjadi batal. Makanya jangan pernah tidak percaya pada janji Tuhan. Biasakanlah mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Masih ingat saudara kesaksian saya, anak saya waktu mau jadi PNS yang daftar 1.350.000, yang diterima 17.000. Ya, dan puji Tuhan saudara 1 banding berapa ribu itu, dan dia tetap bisa masuk jadi PNS. Kenapa? Karena Tuhan memang tetapkan dia di sana. Jadi sesulit apapun kalau Tuhan yang menetapkan masa nggak bisa? Kalau nggak bisa masuk berarti Tuhan memang nggak tetapkan di sana. Kalau Tuhan tetapkan di sana walaupun 1 banding 10.000 pun kita akan bisa masuk ke sana. Amin. Biasakan mempercayai hal-hal yang nggak masuk akal. Biasakan mempercayai saudara sesuatu yang besar. Haleluya. Nah saudara yang kasih di dalam nama Yesus dan dia juga sudah selesai S2. Waktu daftar S2 berapa ratus saudaraku yang ngasih. Dan dia adalah satu-satunya orang Kristen. Sampai tim penguji ada salah satu anak Tuhan. Dia bukan uji tapi malah ngajak ngobrol anak saya. Dia katakan, Selby ibu sedih. Sekian ratus orang yang daftarkan untuk dapat beasiswa S2 yang kuliah di Inggris. Hanya kamu yang anak Tuhan. Yang lain pada kemana? Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Jadi ingat, janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh situasi. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh manusia. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh iblis. Tapi janji Tuhan bisa dibatalkan hanya satu saja. Kalau kita gak percaya. Kalau gak percaya janji Tuhan itu batal. Batal itu artinya gak terjadi dalam hidup kita. Tapi itu bisa terjadi atau dialihkan pada orang lain. Jadi saudara yang kasih seperti bangsa Israel. Tuhan janji pada mereka. Tapi karena mereka nggak percaya, orang nggak percaya bisa dilihat dari perbuatannya. Dia nggak taat saudara yang kasih. Apa yang terjadi saudaraku? Nggak ada yang masuk tanah perjanjian kecuali Yusak dan Kaleb. Dan apa janji Tuhan itu bohong? Tidak bohong. Apa ditepati? Tetap ditepati tapi orangnya berbeda. Jadi yang menuai bukan 40 tahun ke atas, yang menuai adalah 20 tahun ke bawah. Itu semua masuk tanah perjanjian. Jangan sampai tetangga kita
Dia yang mendapatkan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Amin saudara. Haleluya, harus tetap percaya ya bahwa janji Tuhan ya dan ya, amin. Terus yang pertama, kunci untuk mengalami janji Tuhan yang pertama adalah percaya. Mari kita baca 3, 2, 1 ayat tadi. Ya. Mari kita baca 3, 2, 1. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Bayangin saudara, nggak ada satu pun janji Tuhan yang nggak bisa ditepati. Tapi kuncinya sederhana, kita harus tetap percaya. Amin. Haleluya. Anak saya waktu di Jakarta, waktu lewat apartemen gitu ya, dia katakan, "Pak, saya percaya Tuhan akan kasih apartemen ke saya." Amin. Tetapi kalau pegawai negeri bisa punya apartemen itu kan cukup mustahil, saudara. Pegawai negeri memang dapat pensiunan, saudara, tapi gajinya kecil. Ya, gajinya kecil. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan menggenapi janji tatkala kita percaya? Saudara, aku ngasih puji Tuhan karena anak saya itu bahasa Inggrisnya bagus, saudara ya. Dan dia dulu mengambil jurusan hukum internasional. Akhirnya apa? Dia sering diajak ke luar negeri, ya. Jadi diajak ke Inggris, diajak ke Amerika, diajak ke Swiss, diajak ke ke markasnya HAM internasional ya. Saudara di Wina itu pernah ke sana, bahkan lebih dari 20 negara yang sudah dikunjungi. Ya. Dan tatkala dia kerja di dalam negeri, saudara, itu uang sesuai dengan nota. Misalkan nginep di hotel, hotelnya 500.000, itu hanya itu yang dibayar. Ya. Tapi kalau tugas di luar negeri enggak, saudara. Misalkan dia 3 hari nginep di hotel dan fasilitas semua itu dijumlahkan dikasih berapa gitu ya. 15 juta misalkan. Udah diolah sendiri, saudara. Makanya supaya dapat uang lebih banyak kalau pulang, dia gabung-gabung. Ya, satu kamar kan jatahnya satu orang ya. Digabung dengan temannya, kadang dengan pimpinannya yang sama-sama ibu-ibu ya. Saudaraku, sehingga pulang bisa mendapatkan berkat lebih. Itulah yang akhirnya dia bisa mengambil apartemen, saudara. Dan sekarang sudah tinggal di apartemen. Jadi saudaraku yang ngasih, kalau Tuhan itu bekerja seringkali nggak masuk akal. Amin, saudara. Makanya biasakanlah hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam situasi pandemi, jarang pendeta ada undangan pendeta khotbah, termasuk saya, saudara. Ya, biasanya kalau nggak pandemi sering diundang. Waktu pandemi kemarin, karena nggak ada kebaktian kan, banyak kan online sehingga pendetanya saja kami nggak diundang. Tapi banyak pelayanan apa? Nguburin orang mati. Ya aduh, bentar-bentar ambulan lewat, bentar-bentar ambulan lewat. Banyak orang mati. Saya diminta orang Kodam yang ponakannya meninggal, saya diminta menguburkan. Ada lagi jemaat di Glo Denpasar meninggal, saya juga yang nguburkan. Jadi waktu pandemi itu saya banyak nguburkan orang. Saya nguburkan orang, nggak pernah yang namanya dapat berkat, nggak pernah. Dapat angpau itu nggak pernah, saudara. Tapi waktu pandemi justru banyak dapat angpau. Saya pikir memang Tuhan itu luar biasa ya. Haleluya. Angpaunya itu lebih daripada waktu situasi normal, saudara. Itu jadi Tuhan memberkati kita banyak yang nggak masuk akal. Yang penting apa? Percaya saja. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Terus, nah yang kedua, kunci pertama percaya. Kunci yang kedua, hidup dalam ketaatan. Tuhan lebih tertarik ketaatan saudara daripada doa saudara. Bukan berarti doa nggak penting ya. Doa itu penting karena ada ayatnya, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi ingat, ketaatan saudara lebih penting daripada doa saudara. Maka ada ayat firman Tuhan katakan ya tentang doa bahwa orang yang benar apabila dia sungguh-sungguh berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar.
Dengan pelayanan gimana? Tetap ketaatan Tuhan lebih tertarik ketaatan kita daripada pelayanan kita. Makanya saudara kasih, hiduplah dalam ketaatan. Kalau kita pelayanan, kita berbuat itu nanti ada bonus-bonusnya sendiri. Tetapi Tuhan itu sangat tertarik dengan ketaatan kita. Amin. Haleluya, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Haleluya. Mari kita akan baca 3, 2, 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terus, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini tentang ketaatan. Kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan berhasil. Bukan hanya berhasil tapi beruntung. Berhasil dengan beruntung itu beda. Berhasil jualannya habis tapi belum tentu untung, ya kan? Jadi berhasil dan beruntung, jualannya habis tapi dapat keuntungan. Saya berikan contoh yang lain. Kalau ada perlombaan lari estafet perlombaan lari sprinter 100 meter. Saudaraku, semua berhasil mencapai finish kan, tapi enggak semua beruntung. Yang beruntung itu yang pertama, yang beruntung itu yang kedua, yang beruntung yang ketiga mencapai finish. Yang lain berhasil, semua berhasil. Tapi yang beruntung adalah 1, 2, dan 3. Tuhan berjanji pada kita bukan hanya berhasil tok, tapi berhasil dan beruntung. Amin. Haleluya. Ini luar biasa ya. Hidup di dalam ketaatan. Haleluya. Klik berikutnya. Tuhan lebih tertarik kepada ketaatan kita daripada pelayanan kita, daripada doa kita. Haleluya. Terus, mari kita akan lihat yang kita baca. 3, 2, 1. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar-dengaran ketaatan lebih baik dari persembahan dan pelayanan. Kalau disimpulkan seperti itu. Saudara melayani itu baik, saudara berdoa itu baik, banyak berdoa baik. Tapi ketaatan itu lebih baik. Haleluya. Jadi kalau kita doa puasa, ingat ya, kita doa puasa, kita doa malam, kita ibadah, tujuannya bukan supaya janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi kenapa kita harus doa puasa? Kenapa kita harus doa malam? Kenapa kita harus pelayanan? Tujuannya apa? Supaya roh kita itu kuat, ya. Supaya roh kita menyala-nyala. Dan tatkala roh kita kuat, kita menyala-nyala, itulah yang membuat kita hidup di dalam ketaatan. Tatkala kita hidup ketaatan, otomatis janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ingat ya, jangan salah ya. Kalau saudara doa malam tujuannya supaya apa? Bukan masalah saudara selesai. Salah, itu salah fokus. Tujuannya adalah supaya saudara sehat rohaninya. Saudara tidak lemah. Ya. Kalau saudara lemah, saudara mundur, janji Tuhan enggak terjadi. Di dalam jemaat saya ada yang usahanya pagar beton, saudara. Usaha pagar beton. Waktu di Bali, ya waktu krisis, saudara ngasih pandemi, hampir dia tutup, saudara. Kenapa? Karena sepi. Ada karyawan-karyawan yang harus dibayar. Mau ditutup, tatkala mau ditutup, saudara ngasih, Tuhan remakan dalam hatinya, jangan ditutup usahanya. Lalu enggak ditutup, saudara. Kalau dia tutup usahanya, dia enggak ada seperti hari ini. Dia enggak berlangsung sampai hari ini. Saudara ngasih, dia tetap akhirnya usahanya diberkati Tuhan. Bayangkan kalau waktu itu tutup, enggak jadi berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi tujuan doa, tujuan penyembahan, tujuan doa puasa, tujuan doa malam, tujuannya apa? Sekali lagi supaya roh kita menyala-nyala. Roh kita kuat. Tatkala janji Tuhan digenapi, kita masih ada di situ. Amin.
Jangan seperti bangsa Israel, tatkala janji Tuhan digenapi dan mereka masuk tanah perjanjian, mereka yang dengar janji Tuhan sudah nggak ada di situ, nah mati semua. Kecuali Yosua dan Kaleb. Makanya saudaraku yang ngasih tatkala janji Tuhan digenapi, saya berharap keluarga besar Solution Ministry kita masih ada di situ. Artinya kita tetap setia. Amin. Haleluya, jangan salah fokus ya. Jangan saudara pikir Tuhan tuh nanti Tuhan tuh menggenapi janjinya tatkala saudara merengek, menangis, berdoa. Enggak saudara, itu namanya melecehkan Tuhan. Kalau saya janji sama anak saya, ya saya harus genapi. Apalagi Tuhan, ya kan? Tuhan pasti digenapi, menggenapi janjinya. Tapi kenapa rohani kita harus kuat supaya apa? Supaya janji Tuhan digenapi, kita ada di situ sehingga kita menerima janji Tuhan itu. Haleluya. Ya. Berikutnya Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8, mari kita baca. 3, 2, 1. Yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Terus, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang saya layani kebanyakan pegawai, ya. Yang pengusaha ya satu itu tadi, baru pagar beton sama usaha-usaha kecil-kecil jualan kue-kue 1000 itu. Tetapi apa yang terjadi saudaraku yang kasih, ya, karena gereja lama udah habis, kami harus bangun gereja. Ya. Tatkala kami harus bangun gereja, kas gereja hanya ada 15 juta saja, ya. Nah, 15 juta. Sedangkan yang diperlukan kalau kami sewa tanah 15 tahun 5 area atau 500 meter persegi, sewanya toh 337, bangunannya kurang lebih 800 juta. Jadi menghabiskan 1,2 sampai 1,3. Lalu apa yang kami lakukan? Tuhan gerakkan saya, mobil kita persembahkan, ya. Mobil dipersembahkan. Yang kedua apa? NMAX saya, karena kalau di Bali kan macet ya. Saya lebih senang naik motor, saya beli motor agak besar. Saudara ngasih ya untuk pelayanan, saya persembahkan juga. Cincin saya persembahkan juga. Cincin istri saya dipersembahkan juga. Gelang anak saya dipersembahkan juga. Ingat saudara, saudara diberkati bukan karena didoakan, ingat garis bawah itu. Saudara diberkati karena saudara mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Doa itu hanya apa? Hanya melindungi supaya berkat Tuhan itu tidak ada pengeluaran yang sia-sia. Sama dengan kalau saudara punya tanah 2 hektar, lalu yang saudara tanami 1 hektar, saudara hanya panen 1 hektar, nggak bisa panen 2 hektar. Kalau saudara pengen panen 2 hektar, maka saudara harus nanam 2 hektar, saudara. Kita diberkati karena kita menabur, bukan karena kita didoakan. Didoakan itu melindungi apa yang kita tabur supaya hasilnya bagus ya. Tetapi banyaknya itu karena taburan kita. Saya menabur habis-habisan saudara ngasih. Dan puji Tuhan sekarang gereja sudah 80%, hampir jadi. Dan puji Tuhan salah satu dulu bekas jemaat di sini juga menabur ya, 20 juta, walaupun sekarang sudah nggak ada di sini, sekarang ada di tempat lain. Nah saudara yang ngasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kamu di dalam aku, artinya apa? Jikalau kita tetap di dalam Kristus. Jikalau kita tetap hidup di dalam ketaatan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya apa? Artinya kita percaya. Jadi hidup taat itu harus dibarengi percaya. Ada orang baik banget tapi dia nggak percaya firman. Saya ketemu teman saya, saudara ngasih pendeta itu. Kalau ketemu selalu cerita menggadekan baju, menggadekan celana. Saudara. Orangnya baik saudara, tapi baik tok nggak cukup. Baik harus, yang kedua harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara percaya tok nggak cukup, saudara harus disertai bahwa hidupnya berkenan. Jadi hidup berkenan dan percaya janji Tuhan akhirnya menjadi sebuah mujizat. Haleluya. Jadi tatkala kita percaya pada Tuhan dan hidup dalam ketaatan, itu artinya mintalah apa saja yang kamu kendaki, tentu sesuai dengan kebutuhan, maka kamu akan menerimanya. Jadi kunci pertama apa tadi untuk kita mengalami janji Tuhan dalam situasi apapun? Percaya. Kunci yang kedua apa? Hidup di dalam ketaatan. Haleluya. Sekarang masuk berikutnya. Saudaraku yang kasih, yang ketiga, kalau kita ingin
mengalami janji Tuhan harus bisa dipercaya Tuhan. Ingat, kita percaya sama Tuhan itu biasa. Kalau manusia nggak percaya Tuhan itu udah luar biasa, itu udah aneh, itu udah bebal. Kita percaya sama Tuhan itu biasa. Tapi yang luar biasa, kalau Tuhan percaya sama kita. Itu luar biasa. Karena apa? Kalau saudara percaya sama kita, kalau Tuhan percaya sama kita, Tuhan akan mempercayakan banyak kekayaannya kepada kita. Masih ingat saudaraku tentang talenta? Yang satu dikasih 1 talenta, yang 2 dikasih berapa? 2 talenta, yang ketiga dikasih berapa? 5 talenta. Yang 5 jadi berapa? 10. Yang 2 jadi berapa? 4. Yang 1 tetap 1. Lalu apa yang terjadi? Yang 1 diambil, dikasih yang 5. Kenapa? Karena yang 5 bisa mengelola berkat Tuhan. Tuhan gak terlalu tertarik dengan kemiskinan kita, tapi Tuhan lebih tertarik dengan orang-orang yang bisa mengelola berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan tertarik dengan orang miskin, hari ini gak ada orang miskin. Itu membuktikan Tuhan gak tertarik. Tapi Tuhan tertarik dengan siapapun. Entah itu miskin, entah itu pas-pasan, entah itu kaya. Kalau dia bisa mengelola berkat Tuhan, Tuhan tertarik. Dan Tuhan akan menambahkan berkatnya kepada kita. Mari kita baca 3, 2, 1. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Terus, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, mengalahkan segala cara, tidak akan luput dari, ya bagian pertamanya ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya katakan mujizat terjadi itu tidak otomatis. Ingat ya, mujizat terjadi itu karena kita berani bayar harga. Amin. Saya mau tanya, Bartimeus orang buta, kalau dia di rumah bisa melek enggak saudara? Bisa melihat ya? Enggak bisa, dia harus bayar harga. Dia waktu dengar tentang Yesus, dia percaya, lalu dia ada tindakan cari Yesus, dia teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Karena dia enggak tahu Yesus ada di mana. Di mana ada Yesus selalu ada ribuan orang. Makanya rombongan sebelum lewat, saudara kasih dia ada teriak duluan. Karena apa? Dia enggak tahu Yesus di mana. Ya, sampai rombongan udah habis, dia tetap teriak. Orang nyuruh diam. Tatkala orang nyuruh diam, dia semakin keras berteriak. Kenapa? Karena itu tanda. Ya, karena tanda bahwa Tuhan Yesus memang sudah lewat. Kamu percuma teriak-teriak. Makanya teriaknya lebih keras lagi supaya Tuhan dengar. Yang tadinya Tuhan gak tertarik menolong, saudara. Berarti Tuhan gak tertarik menolong. Karena teriakan si Bartimeus orang buta ini, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dapat dipercaya. Terus, nah ini khususnya masalah ekonomi, diklik berikutnya. 1 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ingat ya, setiap berkat yang kita terima ada 2 jenis. Ada yang ditabur, ada yang dimakan. Seperti petani ya. Petani itu kalau panen, itu ada yang dimakan, ada yang ditabur. Jangan ditabur semua, nanti nggak ada yang dimakan. Atau dimakan semua, nanti nggak ada yang ditabur. Nggak bisa. Ya, saya punya istilah, jangan kasih terlalu banyak untuk gereja. Habis-habisan, nanti saudara nggak punya apa-apa. Atau jangan juga saudara perit, nanti saudara nggak diberkati, gitu kan? Berikan dengan bijaksana, ya. Terus, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Sama-sama. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena justru kita akan diperkaya, justru kita akan diberkati. Makanya saya nggak takut saudara. Untuk memberi enggak takut saudara. Kenapa? Kalau Tuhan memerintahkan dengan firman-Nya apapun itu bukan untuk kepentingan Tuhan saja. Tetapi untuk kepentingan Tuhan dan kita. Terutama kita. Tuhan itu menyuruh kita tidak pernah isinya merugikan kita. Kalau Tuhan memerintahkan kita semua itu untuk keuntungan kita. Sama dengan orang tua. Kalau dia nyuruh anaknya itu pasti untuk kepentingan anaknya. Kenapa dia harus sekolah?
Kenapa harus rajin? Itu semua untuk kepentingan anaknya. Tuhan katakan suruh ini tujuannya apa? Bukan untuk merugikan kita. Tuhan gak pernah buat kita rugi. Tetapi Tuhan mau supaya Tuhan punya alasan untuk lebih memberkati kita lagi. Amin saudara. Makanya saudaraku yang kasih, saya berani habis-habisan. Haleluya. Semangat menabur, sampai motor pun saya tabur. Gak punya motor lagi. Tapi besoknya waktu ngantar anak saya sekolah bingung. Iya ya, motor gak ada gitu ya. Akhirnya ada jemaat tuh, Pak Gembala gimana, motor nggak ada. Ya wes, ya Pak Gembala mau nggak nih di rumah ada motor satu dipakai dulu. Ya nggak apa-apa, saya mau, puji Tuhan. Dan puji Tuhan saya sebelum kesini Tuhan sudah ganti motornya. Amin saudara. Dan bukan hanya itu, anak rohani saya yang sudah puluhan tahun nggak ketemu, tahu-tahu dia telepon saya. Ya, karena waktu dia susah saya bantu dia. Tadinya kaya, susah saya bantu dia. Pujian, saya doakan dia, waktu dia bangkrut, gak ada pendeta datang ke rumahnya kecuali gembalanya. Tapi waktu dia berkelimpahan, banyak orang datang. Jam 7 pagi sudah ada yang datang. Bayangin saudara, saya lihat sendiri saudara. Tapi waktu bangkrut, suaminya ninggalkan dia. Ya hamba-hamba Tuhan gak ada lagi yang datang. Ya gak ada apa-apanya lagi soalnya. Tapi saat seperti itulah dia cari bapak rohaninya ketemu dengan saya, doakan lagi. Doakan lagi mulai diberkati saudara. Kalau mulai diberkati 2 minggu yang lalu dia telepon saya. Dia katakan dia mengatakan pada saya halus tapi menusuk perasaan. Dia katakan Pak Pendeta atau dia panggil saya Pak Pendeta. Ya kenapa? Pak Pendeta kan sudah tua. Oh ya saya sudah tua. Cuma bedanya saya belum mubanen saudara. Pak Pendeta kan sudah tua. Ya anaknya kan masih kecil. Ya. Saya mau kasih tanah untuk Pak Pendeta, tapi atas nama anaknya. Puji Tuhan saudara yang sekian tahun gak ketemu, sebelum saya kesini, saya dapat tanah 2 kapling dari dia saudara. Ya di pulau yang lain, di Bitung saudara ya. Puji Tuhan kota pelabuhan, haleluya. Ya udah biarin aja. Dulu saya pernah dikasih tanah, tapi saya gak mau untuk apa? Di sana, saya kan ada di Bali. Waduh, kalau waktu itu saudaraku ngasih saya terima, kalau dijual hari ini sudah 1 miliar saudara. Saya gak mau terulang lagi. Makanya waktu ditawarin tanah, oke saya terima. Tapi atas nama anaknya, nanti anaknya kalau udah nikah atau kuliah bisa dijual. Ya, puji Tuhan. Saya terima itu tanah dari sana. Kalau saudara mau kasih tanah, saya terima juga. Nah, terus berikutnya. Nah, ini saudaraku yang kasih, ketika saudara diberkati atau saudara menerima upah atau seleri dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, apa yang saudara harus lakukan? Satu, mari kita lihat. Yang pertama mengucap syukur, amin. Mengucap syukur, amin. Ibu-ibu, berapapun penghasilan suamimu, mengucap syukur. Ya, orang yang bisa nabung itu bukan karena gajinya besar. Jemaat saya ada gajinya besar. Saudaraku dia adalah seorang manajer bagian penerbangan Garuda, gajinya 25 juta. Tapi saudaraku ngasih dia sering kurang. Orang yang bisa orang yang bisa menabung, ya. Saudaraku seringkali justru bukan karena gajinya besar, karena Tuhan sudah memberkati dia, ya, dia bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi yang pertama adalah mengucap syukur, sama dengan Tuhan Yesus, waktu 5 ketoro roti dan 2 ekor ikan, Tuhan mengucap syukur. Itu kunci yang pertama, ya. Tatkala saudara dapat gaji, dapat keuntungan, saudara mengucap syukur. Yang saudara lakukan yang kedua apa? Saudara mempersembahkan khusus, ada persembahan khusus dan syukur. Ya. Persembahan khusus itu 1/10, persembahan syukur itu berapapun yang digerakkan oleh Tuhan. Saudara berapapun yang saudara lakukan. Ya, ya jadi saudara ngasih, saudara biasakan itu lakukan, saya pun melakukan. Ya, kalau perpuluhan di gereja saya nomor nama saya paling atas. Yang kasih contoh sama jemaat. Saya bukan hanya khotbah, saya pun harus melakukan. Saya pendeta, tapi saya juga jemaat di situ. Dari saya juga harus bayar perpuluhan di gereja saya. Ya. Jadi yang kita lakukan yang pertama mengucap syukur, berapapun berkat yang kita terima. Yang kedua lakukan persembahan khusus dan syukur. Ya. Terus yang ketiga ditabung. Ditabung jangan belakangan. Kalau ditabung belakangan saudara nggak akan pernah punya tabungan. Ditabung itu setelah saudara menyisihkan untuk persembahan syukur. Berapa? Mau 50.000 kayak tiap bulan kayak mau 100.000. Saya punya teman, dia bangga, dia ngomong sama saya, Pak Gideon, saya mau beli rumah. Terus saya sudah nabung, ini pendeta sudah. Saya sudah nabung
Saya tertarik karena saya belum punya rumah juga kan. Saya sudah nabung, Pak. Saya tanya, tabunganmu berapa? Saya kemarin sudah mulai nabung 50.000 tiap bulan. Saya ketawa, saya bilang, Pak, sampai sangkakala yang ke-7 Bapak nggak akan punya rumah. 50.000 gimana? Dia jawab apa, saudara? Itu bukan urusan saya, Pak Pendeta. Urusan saya adalah nabung. Selanjutnya urusan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara. Pertama dia nabung 50.000, bulan yang kedua 50.000, bulan yang ketiga 50.000, bulan yang berikutnya sudah nambah lagi 200.000. Tuhan sudah mulai berkati. Akhirnya setiap bulan bisa 1 juta dan akhirnya apa yang terjadi, saya dengar terakhir dia sudah punya rumah, beli rumah, saudara. Jadi berapapun tabungan kita itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah jadi bendahara yang baik, menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan. Tapi kalau saudara nggak punya tabungan itu dosa, saudara. Kalau mencuri berdosa itu kelihatan banget. Nggak bisa punya tabungan itu dosa, ingat saudara. Coba lihat kanan kirimu, punya tabungan nggak dia? Ingat, nggak punya tabungan itu dosa. Berarti saudara nggak bisa dipercaya Tuhan. Harus bisa nabung. Mau 25.000 tiap bulan kayak mau 50.000, nggak peduli. Lakukan bagianmu. Kalau nggak punya, firman Tuhan katakan apa? Yang punya diberi, yang nggak punya diambil. Kalau saudara tabungan nggak punya, itu gelangmu akan hilang itu. Perhiasanmu akan hilang. TV-mu yang di rumah tuh calon hilang juga, saudara. Tapi kalau saudara bisa nabung sekecil apapun, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan buka jalan untuk usaha-usaha saudara. Jangan nggak pernah punya tabungan, ya. Yang terpenting adalah harus punya BPJS. BPJS itu harus punya loh, saudara. Waduh Pak, kalau nggak digunakan kita rugi. Tidak rugi, saudara. Kalau nggak digunakan kita memberkati orang lain. Ambil yang paling kecil saja, ya. Karena BPJS itu bukan masalah digunakan nggak digunakan, saudaraku, tapi masalah ketenangan. Kalau saudara punya BPJS itu tenang, saudara, ya. Sama dengan saudara kalau di motor ada jas hujan, itu tenang, walaupun nanti digunakan atau nggak digunakan, mau hujan nggak masalah, yang penting ada jas hujan itu lebih tenang. Ya. Jadi punya BPJS itu tenang, saudara. Ya. Saudara gunakan ya bagus, nggak digunakan lebih bagus, berarti saudara sehat. Ya kan? Bayar terus nggak apa-apa, yang penting sehat, tapi tenang, ya. Jadi tabung, ya. Terus berikutnya apa? Kebutuhan, jangan keinginan. Ya, ingin punya sepatu yang harga sekian, itu keinginan bukan kebutuhan. Apalagi sekarang soal pakaian nggak bisa untuk gengsi, saudara. Kenapa? Karena semua yang ada di Indonesia itu KW semua, itu semua produk dari Cina. Kalau dulu pakai sepatu Nike kan bergengsi, itu Nike sekarang dari Cina semua. Ya, jadi nggak bisa gaya-gayaan kecuali saudara pergi ke Inggris, saudara pergi ke Amerika, di sana nggak ada KW, semua harus ori, saudara. Kecuali, ya, makanya kemarin anak saya ke luar negeri, saya minta tolong belikan aku tas Posil, dibelikan, saudara, karena di sana murah banget, ya. Di sana cuma 1,5 juta, sampai di Indonesia sudah jadi 4 juta, ya. Ya, siapa mau titip boleh, ya. Kalau pas pergi. Nah, saudara yang ngasih dalam nama Yesus itu kebutuhan. Ingat ya, jangan keinginan. Kalau gaji saudara 2 juta nggak punya tabungan, saya jamin saudara gaji 5 juta juga nggak akan punya tabungan. Kalau saudara gajimu 1 juta nggak bisa bayar perpuluhan, saya yakin gaji saudara 10 juta pun saudara juga nggak bakalan bisa perpuluhan. Kenapa? Karena orang itu kalau penghasilannya banyak, keinginan juga banyak. Kalau gajinya masih kecil, mau handphone 1 juta umat. Murah meriah, yang penting bunyi. Saudara kasih, tetapi kalau gajinya agak besar dikit, dia juga handphonenya mahal, saudara. Makanya orang yang punya tabungan, orang yang bisa memberi bukan karena gajinya besar, karena dia bisa memanage keuangan dengan baik. Haleluya, ya. Dan yang berikutnya adalah hindari hutang. Jangan berhutang, hutang itu kutuk, saudara. Saudara boleh kredit kalau saudara punya bisnis. Tapi kalau pegawai jangan kredit.
Karena apa? Karena saya kalau misalkan motor saya harganya 23 juta misalkan. Itu kalau kredit bisa menjadi 35, saudara. Eman-eman. Kecuali saudara orang bisnis, beda. Ya, kalau kita kredit motor itu kan bunganya 1,75% kan. Tapi kalau dipakai bisnis keuntungan bisa minimal 5% sampai 10%. Makanya orang bisnis itu bagus kalau dia kredit daripada uang mati dipakai untuk bisnis, saudara. Atau pinjaman, uang mati maksudnya yang dipakai untuk bisnis. Mendingan dipinjaman. Kenapa? Karena itu muter, ya, keuntungannya lebih. Ya. Tapi kalau pegawai itu tadi 23 juta, 3 tahun jadi 35 juta. Sayang duitnya. Mendingan bertahap. Ya, istilah motor butut nggak apa-apa ya. Nanti waktu uangnya siap itu dijual, ditambahkan baru ganti motor baru. Ya. Tapi anak-anak muda sekarang kan beda, saudara, banyak yang beda. Ponakan saya, saudara ngasih, ya gajinya 3 juta, dia mau motor Honda 160 cc. Padahal saya sendiri penghasilan saya lebih besar, saya motor 125 cc. Enggak dia, saudara. Dia minta yang 160 cc, biar miskin asal sombong. Kasihan. Ada penampilan ya. Makanya saya ngomong sama pemudi-pemudi ya, jangan cari suami yang berpenampilan parlente ya. Tapi cek dia punya tabungan atau enggak. Bukan materialistis, bukan, tapi itu realistis ya. Hidup realistis. Kalau masih muda utang itu sampai tua sampai mati juga masih punya utang itu nanti. Ingat ya, utang enggak dosa, tapi dosa kalau enggak dibayar. Dan hutang itu kutuk. Hindari hutang ya. Bahkan hindari kredit, kecuali saudara punya bisnis. Kalau saudara bulanan gajinya, nggak usah kredit. Ditunda dulu keinginan saudara untuk punya motor baru atau mobil baru. Ya, sehingga saudara bunyi motormu itu beda dengan motor kredit dengan lunas itu kan bunyinya beda. Yang beda itu apa? Hatinya, haleluya. Hindari hutang, haleluya. Terus berikutnya. Nah, selesai. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bagaimana kita ngalami janji Tuhan? Yang pertama apa saudara? Percaya. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, bisa dipercaya Tuhan menjadi bendahara yang baik. Udah, itu sederhana banget dan semua bisa lakukan. Tatkala kita bisa lakukan, kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Saya ajari anak-anak saya semua seperti itu. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka semua mandiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Dan biarlah semua keluarga Solution Ministry di tempat ini, mereka percaya pada janji Tuhan. Mereka hidup di dalam ketaatan dan mereka menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan mereka terhindar dari jerat hutang. Sehingga mereka menjadi orang yang berkelimpahan. Mari kita akan bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara tirukan saya. Yang keras ya, tirukan dengan iman. Tuhan Yesus, aku percaya janjimu ya dan amin. Ya rohmu, firmanmu menuntun hidup kami. Sehingga kami hidup dalam ketaatan. Jadikan setiap kami orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bisa mengelola keuangan dengan baik. Sehingga kami mengalami kelimpahan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya
Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Bapa, untuk kami menjadi bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami dari hari ke hari Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya Bapa, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apa menjadi pergumulan dari hamba-Mu ini, Engkau yang tahu Bapa. Kami serahkan semua kepadamu Bapa. Engkau pasti akan turun tangan. Engkau akan buka jalan bagi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh firman pada siang hari ini. Yang diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amin. Baik. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas yang melayani. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Saudari Vera. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Bapak yang baik, Engkau Bapak yang luar biasa. Bapak, pada pagi hari ini Bapak, kami akan memberi. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau berkati seripat kali gandanya Bapak. Ataupun orang yang tidak memberi, Tuhan Yesus Engkau juga memberkati. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Sambut dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, sambil akan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Greater than the perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Akan diadakan campaign gathering di hari Minggu dan Senin, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 7 malam di rumah Bapak Freddy, Jalan Blue 2. Doa malam di hari Rabu, tanggal 12 Oktober jam setengah 8 malam di rumah Bapak Thomas Mangi, Perumahan Tamarunang. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 15 Oktober jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 16 Oktober jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.